Shalom teman-teman Youth semuanya, apa kabar hari ini? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang baik semua ya. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah Youth kita. Teman-teman siapkan hatinya, siapkan hidup teman-teman. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Aku percaya dimanapun kita berada, di tempat kita masing-masing, hadirat Tuhan gak akan pisahin kita. Hadirat Tuhan tetap bisa kita rasakan bersama-sama. Oke, yuk kita satukan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, buat kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada itu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu yang rindu, anak-anak-Mu yang haus Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan jarak dan waktu gak akan pisahin kami Tuhan untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami. Kami mau bawa seluruhnya ke hadirat-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, ampuni kami, supaya kami boleh benar-benar layak untuk menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau selalu sertai, bahkan di musim yang tak pasti. Damai sejahtera yang Kau beri menguatkan setiap hati. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Kau Bapa yang mengerti kami. Bapa, Kau selalu sertai, bahkan di musim yang tak pasti. Sejahtera yang Kau beri menguatkan setiap hati. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai sudahan.
nanti. Satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami melewati badai yang gak pasti dalam hidup kami, tapi kami tahu pasti Tuhan, Engkau Bapa yang gak pernah meninggalkan kami. Bapa yang menyertai setiap kami, menuntun kami, bahkan sampai kesudahan nanti. Damai sejahtera itu yang menenangkan setiap hati kami, menenangkan setiap jiwa kami Tuhan. Untuk kami tetap terus berjalan di tengah gelombang, di tengah badai yang tinggi. Ini setiap pernyataan kami Tuhan, karena kami tahu Kau Bapa yang menyertai kami. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Kau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Engkau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Lewati badai yang tak pasti, namun ku tahu pasti Engkau sertai, berjalan di tengah gelombang yang tinggi. Namun ku kan percaya, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Karena damai sejahtera Bapa, karena damai sejahtera Bapa menyertai sampai kesudahan nanti. Damai sejahtera-Mu yang sertai kami Tuhan. Haleluya, kami tenang di dalam-Mu. Oh Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan setiap kami, tak pernah tinggalkan perbuatan-Mu. Kau setia, kami sembah Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Oh haleluya, haleluya, ya ralabaya syakaralambo. Terima kasih, terima kasih buat kasih dan cinta-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Ya ralabaya syakaralamu, ya ralabaya syenaralamu, ya ralabaya syekaralabaya, oh ralabaya syekaralabaya. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tenang di dalam Roh-Mu, sebab kami tahu hadirat-Mu yang menenangkan jiwa kami. Ya ralabaya syikralabaya. Mari teman-teman, sekali lagi kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Katakan, ucapkan syukur-Mu di hadapan Dia buat segala sesuatu yang telah Dia berbuat dalam hidup kita. Kinaralabaya syikralabaya syikralabaya. Nikmati hadirat-Nya,
Nikmati hadiratnya, nikmati lawatannya malam hari ini. Kiaralabayas, shikaralabayaralabayas. Oh Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati, oh terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Allah yang buat kami tenang. Hadirat-Mu menenangkan setiap hati kami. Ya Ralabaya Syekaralamu, mengalir kuasa Roh-Mu Tuhan, mengalir urapi setiap kami. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu lawan, Roh-Mu urapi setiap kami. Ya Ralabaya Syek, Ya Ralabaya Se, Oralabaya Syakaralamu. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Syikaralabaya Ralabaya Se. Mengalir Roh-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa. Shalom semuanya, shalom buat Biors Madiun, shalom buat Biors Ponorogo, dan shalom buat Biors Nganjuk. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan sehingga hari ini saya bisa berbagi
saya bisa sharing tentang firman Tuhan, saya bisa sharing tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, saya Yosua Engga Aji Saputra, saya dari Betani Surabaya ya, lebih tepatnya saya dari cabang Betani Juanda selaku ketua youth dari Youth Betani Juanda. Sekarang namanya sudah Cornerstone ya, jadi sudah jadi satu, Youth Cornerstone jadi satu ya. Salam dari kami di Surabaya dan Sidoarjo. Oke, baik, kita semua bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mungkin masih beribadah online gitu ya, ada yang masih beribadah online, ada yang sudah ibadah onsite ya, sudah bisa berkumpul. Cuman kalau di Surabaya Sidoarjo kita masih belum, jadi kita pun mempersiapkan untuk ibadah onsite, kita masih mempersiapkan untuk bisa beribadah kembali secara offline ya. Kita sama-sama bergumul akan hal itu ya. Bersabar, tapi kita dipertemukan dengan ibadah-ibadah online saat ini yang masih bisa memberikan kita kekuatan, masih bisa memberikan kita semangat ya, berada dalam keimanan kita kepada Tuhan Yesus ya. Dan saya bersyukur, kemarin saya sempat lihat sedikit cuplikan-cuplikan untuk ibadahnya teman-teman. Terlihat sekali kalau ada kerinduan ya, ada kerinduan dari mungkin dari pengurusnya teman-teman, dari ketua teman-teman, dari gereja teman-teman berada. Ada satu kerinduan di mana jemaat itu tidak sampai terhilang di masa pandemi ini. Jemaat tetap ada di masa pandemi ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu ibadah tetap ada ya, secara online. Jadi mesti sabar. Oke, karena waktu kita tidak banyak, jadi kita akan sharing satu hal yang menurut saya ini luar biasa, ini penting, ini luar biasa. Saya diberikan tema sama Biors Madiun Ponorogo dan Nganjuk. Saya diberikan tema hari ini untuk dapat di-sharingkan satu tema yang ini menurut saya mungkin hampir sebagian dari kita melupakan hal ini gitu ya. Nama temanya adalah tujuan pemuritan. Kita akan belajar tentang tujuan pemuritan dalam kehidupan muda kita, dalam generasi muda saat ini. Kita akan belajar tujuan pemuritan yang mungkin atau siapa tahu kita semua juga melupakan hal ini, atau mungkin tidak melupakan tapi tidak melakukan hal ini dengan baik dan benar ya. Kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, tidak ada maksud mengajari atau menggurui ya. Kita sama-sama belajar di sini karena kita masih sama-sama muda ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita buka dulu di Yohanes 8 ayat ke-31 sampai ke-32. Saya bacakan buat teman-teman saya yang luar biasa. Beginilah firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Namun di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 ada satu kalimat yang cukup mengena buat saya, dan ini akan saya bawa selama sharing beberapa waktu ke depan sama teman-teman, yaitu pada kalimat ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Nah, tema hari ini kita belajar tentang tujuan pemuritan. Apa sih tujuan pemuritan itu? Tujuan pemuritan itu apa? Di ayat yang barusan kita baca sangat tegas dikatakan, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi tujuan kita sama-sama hari ini belajar, hari ini sharing, kita sama-sama mengetahui bahwa kenapa kita harus memuridkan. Tujuan utamanya adalah menjadikan orang-orang sekitar kita ya tetap di dalam firman Tuhan. Tujuan pemuritan kita yang akan kita lakukan ya mulai dari hari ini sampai ke depan dengan satu tujuan yang tegas, yaitu menjadikan orang sekitar kita itu tetap berada dalam firman Tuhan ya, membuat mereka itu tetap berada pada firman Tuhan, dalam firman Tuhan, terutama dalam kondisi hari-hari ini, masa pandemi hari-hari ini. Kita diizinkan mengalami pandemi seperti ini ya, berada dalam satu kondisi yang tidak mudah ya. Sekitar saya banyak mengalami, ada putus kerja, ada mengalami permasalahan secara finansial, ada banyak mengalami tentang sakit penyakit bahkan sampai meninggal.
mereka ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, ada banyak masalah. Dan belum ditambah masalah-masalah yang itu dibuat sendiri, itu diada-adakan sendiri karena keinginan daging, karena keinginan pribadi ya, sesuatu hal yang dilakukan salah dan mengecewakan hati Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar bagaimana kita mau menjadi murid yang benar sehingga kita mampu untuk memuridkan. Kita mampu membuat orang sekitar kita tetap berada dalam firman Tuhan. Itu tujuan kita bersama. Dan kenapa ini harus dipelajari? Kenapa ini kita harus sama-sama merenung diri? Kita harus merenungkan ini. Kenapa kita harus sama-sama bercermin? Kenapa ini penting sekali tema harus saya pelajari? Ini kenapa? Alasan yang pertama, alasan yang kedua, alasan yang ketiga, apa Kak? Gitu kan ya, apa? Kenapa kita harus sama-sama belajar tentang pemuridan? Kita akan baca dulu di 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan buat teman-teman saya yang keren-keren. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, di sini saya mau tekankan kalimat dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru-seru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kenapa kita harus sama-sama belajar tentang pemuridan? Bagaimana kita memuridkan? Kita belajar tentang tujuan memuridkan. Yang pertama, mau diyakini ya atau tidak, mau diakui ya atau tidak. Faktanya di sekitar kita banyak, atau bahkan kita ini yang sedang mengalami. Yang pertama, kenapa kita harus memuridkan? Karena masih banyak generasi muda yang keluar dari jalur keselamatan. Banyak generasi muda di sekitar kita, atau mungkin bahkan kita nih lagi OTW meninggalkan keselamatan, meninggalkan apa yang sudah Tuhan berikan, meninggalkan apa yang sudah Tuhan janjikan, meninggalkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kondisi kita hari-hari ini begitu ya, masuk pada kondisi di mana kita itu sudah kecewa dengan kehidupan, sehingga kita mulai memutuskan untuk melakukan hal-hal yang di luar konteks kebenaran firman Tuhan. Kita mulai melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Itu yang pertama, kenapa kita harus memuridkan? Karena banyak generasi muda yang hari-hari ini mungkin keluar dari jalur keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa Kak kita harus belajar memuridkan? Saya kan juga lagi proses belajar. Saya ini kan saat ini juga seorang murid Kak. Kenapa saya harus memuridkan? Kan saya juga lagi belajar, saya juga seorang murid. Gitu ya. Nanti ada pembahasan yang jauh lebih lagi yang akan membuat teman-teman tetap semangat untuk memuridkan, sedangkan teman-teman masih seorang murid, gitu ya. Yang kedua, banyak generasi muda yang tidak peduli dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, pernah tidak ketemu dengan orang-orang yang hari-hari ini mulai meninggalkan jalan keselamatan atau jalur keselamatan. Kemudian kedua, mereka mulai meninggalkan nilai-nilai kerajaan Allah, mulai mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Duh, kenapa saya harus setaat itu dengan Tuhan? Kenapa saya harus sesaleh itu dengan Tuhan? Yang penting kan saya tidak menyakiti orang lain. Yang penting kan saya tidak mengecewakan orang lain. Yang penting kan saya tidak melukai orang lain. Yang penting kan saya tetap baik sama orang lain. Tapi banyak sekali nilai-nilai kerajaan Allah yang mulai ditinggalkan. Norma-norma kerajaan Allah yang ditinggalkan. Hanya karena yang penting saya tidak melukai orang lain, yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Ya, yang kedua, kenapa kita harus memuridkan? Karena banyak nih sekarang anak-anak muda yang mulai meninggalkan nilai-nilai atau norma-norma dari kerajaan Allah. Mungkin saudara, mungkin saya, atau mungkin orang-orang sekitar kita. Ya, kemudian yang selanjutnya, kenapa kita harus belajar tentang tema ini? Kenapa? Karena yang selanjutnya adalah banyak dari anak-anak Tuhan yang egois dengan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang memiliki pengalaman hebat dengan Tuhan Yesus, tapi menjadi egois, menutup diri. Menjadi anak-anak Tuhan yang cukup untuk pengalaman tersebut dimiliki pada dirinya sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman yang Tuhan kasih, mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil, sampai hal-hal besar dalam hidupnya, itu bagi dia cukup untuk dirinya, tidak mau dibagi. Nah, tema hari ini mengajarkan kita
Yang pertama itu tadi ya, karena banyak orang-orang yang keluar dari jalur keselamatan. Kemudian kedua, banyak orang-orang yang meninggalkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan yang selanjutnya, ternyata masih banyak juga orang-orang yang egois dengan pengalamannya akan Tuhan, sehingga dia menutup diri dan tidak mau membagikan itu dengan orang lain. Sudah cukup merasa, saya punya kok pengalaman dengan Tuhan, saya sudah sedalam itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Wow, saya sudah menjadi orang yang saleh, saya sudah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagi saya orang-orang yang tidak cinta sama Tuhan itu, ya sudah, itu urusannya. Tapi bagi saya yang penting saya cinta Tuhan, bagi saya yang penting saya gila sama Tuhan. Orang lain tidak mau cinta sama Tuhan, itu urusan mereka. Ternyata masih banyak yang egois, sehingga dia menutup diri, dia tidak mau membagikan pengalaman itu sama orang lain. Banyak yang membatasi diri, itu kayaknya nggak kudus kayak saya tuh, itu kayaknya teman saya yang A, B, C, D itu masih melakukan hal-hal yang duniawi itu, kayaknya saya nggak pantas tuh berteman sama mereka. Kita mulai membatasi diri, kita mulai kasih jarak sama mereka, sehingga kita menutup sebuah kesempatan bagi mereka untuk mengalami Tuhan. Jadi kenapa kita harus memuridkan? Yang pertama jelas tadi dikatakan, banyak anak-anak Tuhan yang mulai memutuskan keluar dari jalur keselamatan, mulai melakukan hal-hal yang sifatnya semuanya duniawi, sifatnya untuk memuaskan kehendak pribadi. Kemudian yang kedua, sudah mulai meninggalkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagi dia nilai-nilai kerajaan Allah itu sudah tidak bermanfaat di kondisi sekarang. Nilai-nilai kerajaan Allah itu sudah tidak bisa menyesuaikan diri pada kondisi zaman sekarang. Dan yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah, kenapa kita harus belajar tentang tujuan pemuridan? Untuk menyadarkan saudara dan saya yang hari-hari ini sedang egois rohani, menyadarkan kondisi saudara dan saya yang hari-hari ini mungkin berada dalam satu kondisi yang saya cukup untuk pengalaman saya dengan Tuhan dan saya tidak mau membagikan. Saya rindu sharing hari ini itu bisa menyadarkan kita semua bahwa itu hal yang egois, itu tidak bisa diteruskan, sebab kita harus membagikan banyak hal kepada orang lain atas pengalaman kita, ya. Apa pengalaman kita dengan Tuhan, mulai dari yang baik atau mungkin hal-hal yang buruk, tapi Tuhan kasih kita suatu pengalaman yang luar biasa di balik hal-hal buruk tersebut. Kita harus bagikan sama orang lain, ya. Itu alasan kita kenapa harus belajar tujuan pemuridan hari ini. Oke, kemudian pemuridan itu apa? Pemuridan itu apa sih, Kak? Gitu kan ya. Mungkin teman-teman tanya, oke, pemuridan itu sendiri itu apa sih? Kita buka di 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat yang ke-25, saya bacakan buat teman-teman. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-26 dikatakan begini, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, apa sih memuridkan itu sendiri? Yang memuridkan itu apa? Apa maksud dari memuridkan, arti dari memuridkan? Yang pertama dari 2 Timotius 2 ayat ke-25 sampai ke-26 kita temukan di sana ada kalimat lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Wow, memuridkan itu menuntun orang dengan lemah lembut. Bukan hanya menuntun, ternyata menuntun orang-orang yang suka melawan. Berarti orang-orang yang suka melawan nilai-nilai kerajaan Allah, orang-orang yang suka melawan kehendak Allah, orang-orang yang melawan pribadi Allah. Saudara kebayang ketika misalnya ternyata saudara memang sudah berada pada satu level yang saudara dikatakan sebagai murid-murid Kristus, saudara dikatakan sebagai anak-anak Allah, saudara taat, saudara setia. Kemudian satu waktu saudara harus menemui orang-orang yang melawan Allah. Mungkin saudara geram, mungkin saudara sebel, mungkin saudara emosi, mungkin saudara marah. Rasanya untuk memuridkan mereka malas, rasanya untuk memuridkan mereka saudara enggan. Orang-orang nyebelin kayak gini gak usah dimuridkan, Kak. Biarin dia tersesat, biarin dia terjatuh, biarin dia merasakan akibatnya jauh daripada Tuhan. Tapi ayat ini barusan menyadarkan saudara dan saya bahwa menuntun orang yang suka melawan, menuntun orang yang suka melawan Tuhan dengan kelemah lembutan. Ketika saya baca ayat ini, wow, ternyata Allah pun menginginkan kita menuntun mereka dengan lemah lembut, sekalipun mereka jelas-jelas melawan Allah. Sebab dikatakan di ayat selanjutnya, ya,
Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang mengikat mereka. Di ayat sebelumnya di 25 dikatakan gini, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Siapa tahu Tuhan memberikan kesempatan pada mereka. Ya, jangan sampai mereka kehilangan kesempatan itu hanya karena ada orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mulai egois dengan pengalamannya akan Tuhan. Mentang-mentang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, merasa cukup, yang penting saya selamat, yang penting saya mengenal Tuhan dengan dalam. Urusan orang lain peduli amat, apalagi orang-orang yang sudah menentang Tuhan, jelas-jelas melarikan diri daripada Tuhan, peduli amat. Ya, ketika kita berbicara tentang pemuritan, penjangkauan jiwa, itu oke. Ketika di luar sana juga sedang banyak bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal Tuhan sama sekali, belum pernah mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Tidak ada yang salah dengan yang itu. Tapi bagaimana kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah menjadi Kristen, yang sudah menyatakan diri pengikut Kristus? Toh faktanya tidak semua anak-anak Tuhan benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagi saya mempertahankan mereka itu yang tidak mudah, ya. Untuk menjangkau mungkin ada pemahaman yang tidak dalam sehingga mereka memutuskan untuk mengikut Kristus, pindah ke agama Kristen. Itu oke, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi membuat mereka memiliki pengalaman yang dalam, pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, itu ketika mereka sudah berada di dalam satu wadah dan mereka bertemu dengan saudara dan saya, dan mereka semakin gila sama Tuhan, mereka semakin dalam dengan Tuhan. Itu PR saudara dan saya. Membuat mereka semakin cinta sama Tuhan itu PR saudara dan saya. Dan Alkitab langsung katakan tadi, ya, level murid yang menyebalkan itu ada, murid yang melawan itu ada. Dan saudara dan saya ditugaskan untuk lemah lembut menuntun mereka. Tidak mudah, saya tahu, ya, tidak mudah. Tapi ini menjadi satu perenungan buat kita semua. Ketika kita memutuskan untuk jadi murid Kristus, ya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun menuntun kita dengan lemah lembut. Seberapa nakalnya kita, lari-larian daripada Tuhan, kita selalu dikejar-kejar sama Tuhan. Kita hari ini bilang cinta, besok belum tentu. Bandelnya minta ampun, mungkin secara tidak langsung kita mungkin secara kehidupan, ya, secara sikap kita tidak terlalu kurang ajar. Kita tidak pernah bilang aku gak suka sama engkau Tuhan, aku benci sama engkau. Mungkin kita secara sikap kita tidak sekurang ajar itu. Tapi ada tindakan-tindakan kita yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita tidak butuh Tuhan. Ada tindakan-tindakan kita yang secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa kita lari daripada Tuhan. Ada tindakan kita yang menunjukkan bahwa kita melawan Tuhan. Dan Tuhan tetap lemah lembut sama kita. Bayangkan. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Dan ayat yang ke-26 ini cukup mencengangkan bagi saya. Siapa tahu, ya, ketika teman-teman baca di ayat yang ke-26, siapa tahu mereka-mereka yang suka melawan itu, mereka-mereka yang suka menentang itu, karena, ya, kenapa mereka bisa sejahat itu, mereka bisa melakukan hal yang seperti itu, meninggalkan Tuhan, mereka melawan Tuhan, mereka melakukan hal-hal di luar nilai-nilai kerajaan Allah, mereka memutuskan untuk keluar dari jalur keselamatan. Siapa tahu mereka sedang terikat. Siapa tahu mereka sedang terikat, mereka terbelenggu, sehingga mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Mereka ketika mereka terikat dalam jerat iblis, otomatis mereka akan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Mereka hanya dituntut untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati itu tadi, papah yang jahat itu tadi. Mereka menyenangkan hati papah yang jahat itu tadi. Hanya menyenangkan kuasa-kuasa kegelapan itu tadi. Menyenangkan papa yang jahat itu tadi, bukan papa Yesus. Ya. Yang pertama, apa sih itu memuridkan? Membagikan apa yang kita alami, pengalaman kita dengan Tuhan. Seberapa banyak saudara dan saya mau membagikan pengalaman itu? Saya terlalu percaya mulai dari kita kecil sampai kita besar, kita dewasa saat ini. Tuhan memberikan kita banyak pengalaman, Tuhan memberikan banyak kita kesempatan. Mulai dari pengalaman buruk sampai pengalaman yang baik, semuanya Tuhan izinkan untuk membangun keimanan kita terhadap Dia, membangun pengalaman kita sama Dia, sehingga ada orang-orang yang semakin cinta sama Tuhan di setiap pengalaman yang Tuhan kasih. Ada pergumulan-pergumulan yang akhirnya Tuhan berikan kita kekuatan, kita lewat dari situ. Ada pergumulan kesehatan, pergumulan keuangan, pergumulan ketika kamu sekolah, banyak sekali. Ada pergumulan dengan orang tuanya, ada tekanan-tekanan, ada permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, dan Tuhan kasih kamu kekuatan dan
kita bisa melewati hal itu. Dan kita bisa melewati hal itu. Tapi ternyata di luar sana ada orang-orang, ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita mungkin yang dalam satu komsel dengan kita, dalam satu wadah sama kita. Mereka dapat tekanan yang sama dengan kita, atau bahkan tekanannya lebih parah tekanan yang kita terima. Lebih parah tekanan yang kita terima. Teman kita mungkin mendapatkan tekanannya hanya nilai 5. Kita mendapatkan tekanan di nilai 9, 10, lebih parah. Tapi kita bisa melewati tekanan tersebut, kita bisa melewati permasalahan tersebut. Tapi teman kita hampir bunuh diri. Teman kita hampir meninggalkan Tuhan. Teman kita hampir putus asa, hampir menyerah. Nah, kan itu mencengangkan sekali, itu kaget. Kita yang dapat tekanan 10, kita bisa melewati ini semua bersama Tuhan. Tapi teman kita tekanannya cuma 5, permasalahannya cuma 5 dalam kategori permasalahan yang sama mungkin. Tapi mereka hampir bunuh diri, mereka hampir meninggalkan Tuhan. Bahaya sekali, dan betapa egoisnya kita yang sudah melampaui permasalahan tersebut bersama Tuhan, menutup diri, tidak mau membagikan hal tersebut. Betapa egoisnya kita ketika kita menutup diri untuk menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kekuatan pertolongan Tuhan kepada mereka-mereka yang hampir binasa itu. Ya, mereka yang hampir udah nggak ngerti, rasanya mereka mau mati saja. Beberapa waktu belakangan ini saya bertemu dengan anak-anak muda, bertemu dengan salah satu anak muda yang memutuskan untuk rasanya pingin bunuh diri saja karena dia mengalami satu permasalahan pada keluarganya, terutama pada orang tuanya. Hampir bunuh diri. Di sisi yang lain saya melihat anak muda juga memiliki permasalahan yang sama, tentang keluarga juga, tentang orang tua juga. Tapi hari ini dia dipakai secara luar biasa sama Tuhan. Nah, ini tekanannya tidak jauh berbeda, kategori permasalahannya sama, tapi yang satu hampir bunuh diri, yang satu dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini maksud saya, ketika saudara dan saya punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan beri kamu kekuatan, Tuhan pakai kamu dalam setiap pengalamanmu, baik atau buruk. Itu Tuhan punya maksud, itu Tuhan punya tujuan. Dan ketika kamu sedang men-sharingkan itu, kamu sedang memuridkan. Ketika kamu sedang membagikan pengalamanmu itu, kamu sedang memuridkan itu. Kamu sedang memuridkan orang-orang yang lemah, kamu sedang membantu orang-orang yang lemah. Dan di sana saudara dan saya sudah memuridkan. Padahal saudara sendiri juga sedang pada masa belajar jadi murid. Ya, itu yang pertama, membagikan apa yang kita alami, ya, membagikan pengalaman kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, menyiarkan atau menggaungkan nilai-nilai kerajaan Allah, menyiarkan dan menggaungkan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya tidak tahu apa yang saudara sukai hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesibukan teman-teman. Saya tidak tahu keunggulan teman-teman itu apa. Tapi percayalah, untuk menyiarkan atau menggaungkan, membagikan nilai-nilai kerajaan Allah itu bisa dilakukan di setiap hal yang saudara sukai. Saudara suka hobi apa misalnya, ya, lagi suka hobi goes, saudara bisa menyiarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika saudara goes, mungkin teman-teman saudara ketika melewati jalan yang tidak enak, mungkin keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang sia-sia, saudara bisa menyiarkan tuh nilai-nilai kerajaan Allah dengan ayo, gak boleh ngomong gitu. Atau saudara mencontohkan, ya, keluh kesah anak-anak Tuhan itu gimana, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, atau tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang kotor atau jorok, ya. Kita bisa menyiarkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan banyak cara. Atau di sosial media kita bisa buat status-status yang menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menutup diri karena kepuasanmu di dalam Tuhan. Tidak menutup diri. Saya melihat ada orang yang mengalami Tuhan, mengalami suatu mujizat di dalam Tuhan, dibantu, ditolong sama Tuhan, tapi sampai detik ini menutup diri, tidak mau memberi kesaksian. Sedangkan di luar sana banyak sekali orang-orang yang menunggu pengalaman kita dengan Tuhan. Mereka butuh itu. Contoh misal nih, ketika saudara mengalami satu mujizat, saudara bisa sekolah gratis, atau saudara bisa disembuhkan Tuhan tanpa harus dioperasi dan sebagainya, ya, itu kehendak Tuhan dan itu rencana Tuhan, itu pertolongan Tuhan, dan saudara bisa membagikan itu. Jangan sampai saudara menutup diri. Kak, saya tidak mau sharing, kak, saya malu kalau nanti saya men-sharingkan saya dapat pembiayaan gratis, ini pertolongan Tuhan, nanti saya dikira saya orang tidak mampu. Wah,
Itu lucu sekali menurut saya, itu menyebalkan sekali gitu kan ya. Saudara mementingkan bagaimana saudara takut dinilai tidak mampu, orang yang berkekurangan. No, ketika saudara bisa menyaksikan itu, Allahmu itu ditinggikan, Allahmu dipermuliakan, dan engkau pun sebagai anaknya pun akan dipermuliakan. Ya, barang siapa malu mengakui Bapaknya yang di surga, Bapa pun tidak akan mengakui kita setiap hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah pelit. Jangan pernah pelit untuk bagikan, sharingkan itu. Saya ulangi, jangan pernah pelit untuk sharingkan hal itu. Ya, bagikan tanpa rasa malu. Bagikan, karena itu semua pekerjaan Allah. Ada banyak orang di luar sana yang butuh kesaksian itu. Dan mereka dikuatkan kembali, mereka dibangkitkan kembali. Ya, itu tadi ya kita sama-sama pelajari apa sih pemuridan itu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memuridkan dengan efektif? Bagaimana caranya kita bisa memuridkan dengan baik dan benar? Ya, kita baca dulu di 2 Timotius 2 ayat ke-15. Inilah firman Tuhan, saya bacakan buat teman-teman. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat yang ke-16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Nah, langkah yang harus kita ambil ya ketika kita mau memuridkan, caranya bagaimana? Kita lihat dari ayat yang barusan kita baca tadi, 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 16. Ya, yang pertama adalah upayakan agar kita selalu layak. Berusaha agar kita tuh selalu layak. Ya. Duh, Kak, sebenarnya siapa yang bisa layak dalam kehidupan ini? Siapa yang bisa layak di hadapan Tuhan? Bukannya kita ini tidak ada yang layak di hadapan Tuhan? Ya, benar jawabannya. Oleh karena itu di dalam keimanan kita pada Tuhan Yesus Kristus, kita sangat percaya bahwa kita itu dilayakkan, kita itu dikuduskan. Nah, gaya hidup orang-orang yang dilayakkan dan orang-orang yang dikuduskan, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia tidak tinggal di dalam dosa. Orang-orang yang meyakini bahwa dia dikuduskan dan dilayakkan, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia tidak berlama-lama di dalam dosa. Sebab dia yakin ya, dia bisa bangkit kembali, mempermuliakan nama Tuhan Yesus kembali, dan dia tidak memenuhi pikirannya oleh intimidasi-intimidasi dari kuasa kegelapan, intimidasi dari iblis. Coba teman-teman perhatikan, biasanya ini sering sekali terjadi. Kita satu kali buat dosa, kita satu kali jatuh di dalam dosa, intimidasi yang diberikan oleh iblis itu setiap hari, setiap waktu, yang menjadikan terkadang anak-anak Tuhan susah sekali bangkit dari dosa. Karena dia terintimidasi, oh ya saya tidak layak ya, saya tidak pantas ya, saya tidak pantas jadi anak-anak Tuhan ya. Nah, jatuhnya cuma sekali, tapi serangan dari kuasa kegelapan, serangan dari iblis, intimidasi dari iblis setiap hari yang membuat kita merasa tidak layak. Sedangkan ayat 15 tadi dikatakan apa? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Bentuk usaha yang dapat kita lakukan adalah segera bangkit ketika kita jatuh dalam dosa. Sebab kita sadar bahwa kita ini orang-orang yang dikuduskan dan kita ini adalah orang-orang yang dilayakkan. Nah, setelah kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan, langkah selanjutnya adalah kita tidak boleh malu. Malu terhadap apa? Seringkali anak-anak Tuhan, seringkali murid-murid Tuhan susah sekali untuk memuridkan karena dia masih merasa malu. Kak, saya tidak pantas, kak, saya tidak layak, kak, saya masih sering jatuh dalam dosa. Itu yang membuat kita akhirnya susah sekali untuk memuridkan, lama sekali untuk melangkah memuridkan. Ya, padahal kita adalah orang-orang tebusan, orang-orang yang dilayakkan dan dikuduskan. Ya memang ada pasti kita satu waktu kita akan cukup terganggu dengan intimidasi ketika kita pernah melakukan sesuatu. Tapi percayalah, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau Tuhan berikan kesempatan, saudara harus bertemu dengan orang-orang yang harus dimuridkan. Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya maksud. Dan ini yang saya yakini, orang-orang pilihan Allah tidak akan berlama-lama jatuh di dalam dosa. Dia punya satu kekuatan untuk bangkit kembali. Justru karena kejatuhannya, itu bisa dipakai sama Tuhan untuk menjadi satu kesaksian, memberkati banyak orang. Sebab engkau bukan hanya jatuh, tapi engkau dipulihkan, engkau dibangkitkan. Ya, yang pertama, berusaha agar selalu layak. Karena kalau kita sudah yakin bahwa kita layak, dilayakkan, dikuduskan, kita tidak akan punya rasa malu yang berlebihan, yang membuat kita akhirnya berhenti menjadi berkat, berhenti menjadi dampak, berhenti memuridkan. Yang kedua,
hindari omongan kosong dan tidak suci. Nah, ini seringkali yang menjadi hambatan buat setiap anak-anak Tuhan. Karena di waktu yang bersamaan dia bisa melakukan dampak, dia bisa menjadi dampak di satu waktu, mulutnya bisa menjadi berkat buat orang lain, tapi di waktu yang berbeda dengan mulut yang sama dia bisa melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan. Ngomong kosong, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong yang sia-sia, ngomong yang tidak perlu, tidak berguna. Saya juga belajar. Mungkin kita mengalami hal yang sama. Ketika kita dalam komunitas rohani, kita bisa sekali menjaga perkataan kita karena kanan kiri kita tidak melakukan hal itu. Tapi ketika kita sudah kembali ke sekolah, kembali ke kampus, kembali bertemu dengan teman-teman kita di pekerjaan yang wah mungkin bercandaannya begitu, ngomongnya ngalur ngidul, ngomongnya kotor jorok, keceplosan akhirnya. Terus waduh, gak enak, gak nyaman, gak damai ya rasanya. Nah, ketika kita mau memuridkan, ketika kita mau berdampak, kita harus perhatikan hal-hal sederhana seperti ini. Kita harus perhatikan hal-hal yang kesannya sepele, tapi ini Tuhan perhitungkan. Sebab Alkitab bilang tadi, ya, kita bisa malu loh ketika kita tidak layak. Ketika kita dalam kondisi yang tidak layak, kita akan malu, bahkan tidak mau pelayanan. Itu karena kita merasa tidak layak, dan itu bahaya. Ya, jadi berhati-hati, harus selalu mengupayakan agar kita itu layak di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, hindari omongan kosong dan tidak suci, karena itu juga akan menghambat apa yang bisa kau kerjakan buat jiwa-jiwa. Perkataan yang biasanya bisa jadi berkat, hidupmu yang bisa jadi dampak, itu bisa satu waktu tidak memberkati orang, ya, karena kita sudah terbiasa dengan omong kosong dan omongan yang tidak suci, gitu ya. Nah, saya mungkin ada beberapa contoh yang bisa membuat kita semakin rindu untuk bisa berdampak buat orang lain. Pernah nggak ketika kita waktu sekolah dulu kita mengalami kesusahan ketika mengerjakan tugas-tugas dari guru, atau tugas dari dosen mungkin, atau apapun itu. Kita mengalami kesusahan, dan ketika kita tanya sama teman-teman kita, yang kita alami ya, tidak semua teman kita bisa menjawab atau membantu kita, benar tidak? Tidak semua mereka bisa membantu kita. Hanya beberapa orang saja yang bisa menjelaskan detail rumusnya bagaimana sampai kita itu tercerahkan, ting gitu kan, akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Tidak semua. Padahal mungkin dalam satu kelas ada 20 orang, yang bisa bantu kita cuma 2-3 orang. Lainnya kemana? Nah, itu sama. Konteks kita hari ini belajar ya, tujuan memuridkan. Loh Kak, saya ini kan masih murid. Kok saya dituntut untuk memuridkan? Kan saya juga lagi belajar nih Kak. Saya juga belum sempurna Kak, tapi kok Tuhan suruh saya untuk memuridkan? Ya. Tapi ada murid-murid pilihan. Tidak semua murid bisa mengajar. Hanya murid-murid yang mau belajar benar di dalam kelas, dia yang bisa ngajarin teman-temannya yang ketinggalan informasi pengajaran dari guru atau dosennya. Sama, dalam mengiring Tuhan Yesus sama. Ada murid-murid pilihan, ada murid-murid khusus yang dia mau fokus sama pengajaran Tuhan Yesus, yang dia mau fokus belajar benar, mengiring mengikut Tuhan Yesus, yang bisa mengajar, yang bisa membantu teman-teman sekitar. Yang kita tadi bilang murid, yang dia sedang butuh banget belajar mengenal Allah, tapi dia gagal terus. Dia butuh dibantu sama murid-murid yang serius mengikut Tuhan Yesus. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk membuat kita layak, membuat kita tidak malu adalah serius, fokus. Mengikut Tuhan Yesus tuh fokus. Belajar dari setiap pengalaman yang Tuhan kasih, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Itu semua Tuhan punya maksud, semua punya tujuan untuk jadi berkat, untuk jadi dampak bagi orang lain. Nggak boleh semangat, nggak boleh patah semangat, harus tetap semangat, gitu ya. Bahkan setiap masa lalumu tidak boleh mengganggu setiap langkahmu ke depan untuk menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kemarin saja, kesalahanmu kemarin saja seharusnya tidak dapat membuatmu berhenti melangkah menjadi berkat, menjadi dampak, bahkan sampai memuridkan teman-teman. Ya, jadi memang tidak semua murid. Nah, harapan saya kita jadi murid-murid pilihan yang mampu, yang bisa dipercaya sama Tuhan untuk dapat memuridkan. Ya, itu langkah sederhananya tadi. Berusaha untuk selalu layak agar kita tidak tertuduh, tidak malu untuk setiap hal yang tidak berkenan pernah kita lakukan, sehingga itu menghalangi kita melangkah menjadi berkat. Kedua, hindari omong kosong dan setiap hal yang tidak suci di hadapan Tuhan, karena itu akan mempengaruhi langkah kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi ya, tujuan pemuridan jelas agar orang-orang tetap berada dalam firman Tuhan, apalagi dalam kondisi begini. Tujuan memuridkan adalah memastikan anak-anak yang telah dipanggil sama Tuhan, yang telah dipilih sama Tuhan, tetap berada dalam kebenaran
firman Tuhan. Dan langkah sederhananya tadi barusan kita bahas. Saya akan berdoa buat teman-teman saya yang luar biasa ya, agar teman-teman selalu di dalam Tuhan, selalu cinta Tuhan. Teman-teman youth yang berada di Madiun, Ponorogo dan Nganjuk, Biors, Madiun, Ponorogo dan Nganjuk, semuanya masuk dalam perkenanan Tuhan, taat dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga hari ini kami bisa sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, tentang tujuan pemuridan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak, tapi di dalam Tuhan kami dilayakkan dan kami dikuduskan sehingga kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk kami bisa menjadi dampak, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih buat setiap pengalaman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, mulai dari pengalaman yang kecil sampai pengalaman yang besar, pengalaman yang buruk sampai pengalaman yang baik. Kami percaya itu semua Tuhan izinkan terjadi, kami lalui agar kami bisa menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain dapat dikuatkan sama seperti kami dikuatkan, dan mereka bisa bangkit sama seperti kami dibangkitkan bersama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang telah tersampaikan dapat bertumbuh subur dalam pikiran dan hati kami dan menguasai setiap pola pikir kami dalam mengerjakan hari-hari kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu yang kudus. Anak-anak Tuhan Yesus yang cinta mati sama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, tetap cinta mati sama Tuhan Yesus. Dadah, Tuhan berkati. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Thank you buat teman-teman semua yang sudah join ibadah hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.